Kemudian cara saya yang biasanya saya pakai itu nggak langsung saya entukkan cagaan ya teman-teman, tapi langsung dari ujung sayap sana yang sudah kita tali tadi menuju ke ujung sayap bagian sini. Kemudian tinggal kita samakan aja tali ini sama ini, panjangnya kita samakan. Kalau sudah sama, insya Allah nanti sayap juga bakal sudah sama. Tutorial ya, tutorial layangan, video tutorial, teman-teman tuh usahakan jangan di skip ya teman-teman, jangan di skip dicepetin. Nanti kadang ada step kecil yang sangat penting yang nanti akhirnya terlewat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Agung Bobo. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan progres kita yang kemarin, yaitu kita akan membuat backbone ceper ya. Dan di video kali ini kita khusus untuk merakit ya. Simak terus videonya, jangan di skip. Ya, kita akan merakit ya teman-teman, tapi saya sarankan sebelum menonton video ini, saya sarankan teman-teman untuk menonton video saya yang saya upload sebelumnya, yaitu tentang pembahanan untuk membuat backbone ceper ini ya, itu sudah lengkap beserta ukurannya. Kemudian kita akan langsung saja merakit, dan yang akan kita rakit pertama yaitu sama seperti layangan-layangan sebelumnya, yaitu sayap dulu ya teman-teman. Kita ambil batang tengah dan juga sayap. Oke, kita ambil satu sayap ya teman-teman, untuk kita pasang bagian sayap atas dulu. Dan untuk jaraknya, jarak dari ujung ke sayap atas itu 10 cm ya teman-teman, dan bisa menggunakan tali seperti ini. Ini adalah tali rajut ya teman-teman, ataupun tali yang lain bisa, tapi kalau tali rajut kan kalau dibakar dia lebih rapi dan juga lebih bagus warnanya ya. Oke, jadi gini ya teman-teman, masang sayap bagian atas. Jadi untuk sayap ya dan cagak tengah ini posisinya seperti ini ya. Untuk kulit teman-teman taruh di bawah gini ya, taruh di bawah. Kemudian untuk sayapnya teman-teman taruh di bagian menghadap ke saya atau yang merakit, ataupun nanti kalau ditekuk begini ya, ke dalam ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian untuk cara mengikatnya kayak gini. Biasanya saya menggunakan cara seperti ini ya. Kemudian kenapa talinya seperti ini ya, tidak menyilang ya teman-teman. Itu bertujuan biar kanan kirinya itu imbang, dan saya yakin untuk cara seperti ini lebih kuat ya dibandingkan tali silang. Dan kemudian kalau sudah seperti ini, untuk terakhiran kita lilitkan tali, menali talinya sendiri ya teman-teman. Jadi gini, nah, talinya dikelilingin, kemudian ditarik 2 kali boleh, 3 kali boleh. Nah, jadi nanti ujungnya ketemunya di dalam, kelihatan ya nanti untuk sambungannya, taliannya yang dibakar. Nah, seperti ini cara menali sayap backbone ceper ya teman-teman. Nah, kemudian tadi kita sudah memasang untuk sayap atas ya, dari ujung sampai sayap atas jaraknya 10 cm. Kemudian untuk sayap atas ke sayap bawah itu jaraknya 61 cm ya teman-teman. Jadi ini ke sini ya. Nah, ini ke sini. Oke, langsung kita pasang ya.
untuk sayap bawah kita sudah ikat ya, sayap atas dan juga sayap bawah. Jadi posisinya kulitnya berhadapan dengan sayap atas ya, ada di dalam. Jadi saling berhadapan gitu. Kemudian kita masuk ke step berikutnya, yaitu kita tali bagian ujung-ujung sayap ya. Ini kita akan menali bagian ujung sayap ya teman-teman, dan teman-teman perlu perhatikan, simple tapi cukup penting, yaitu ini yang saya pegang ini, yang bagian ini adalah sayap bawah dan yang sebelah ini adalah sayap atas ya. Jadi posisinya untuk sayap bawah itu berada di bawah ya, di bawah seperti ini, di bawahnya sayap atas. Ini juga enggak butuh nali ya teman-teman, karena ini ada fungsinya, karena kalau sayap di bawah itu biasanya lebih bisa nangkep angin ya, menurut pengalaman yang saya alami ya. Untuk nalinya sih biasa. Kemudian kita ikat sayap bagian sebelahnya ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, untuk sayap yang bagian bawah nanti ditaruh juga di bawah ya, di bawah sayap atas. Jadi kalau posisi layangannya berdiri, itu yang sayap bawah itu posisinya ada di depan. Kemudian kita akan membentang sayap ini pakai tali ya teman-teman. Jadi tali di tengah-tengah sini untuk menarik sayap ya. Dan tali yang saya gunakan adalah tali hias seperti ini ataupun tali brusik ya, biar warnanya menarik. Kita ambil talinya secukupnya ya. Oke, untuk tali nali bagian sayap ini seperti ini biasanya. Jadi tali ujungnya dikasih agak panjang sedikit ya. Kemudian ini ditaruh di tengah dan kita ubengkan atau lilitkan di sebelah kanan dan kirinya. Nah, ini sebelah kanan, kemudian satu kali lagi sebelah kiri. Nah, jadi posisi tali yang nanti untuk narik sayap itu berada di tengah-tengah pas ya, di sudut ini. Kemudian sudah tinggal kita tali mati ya, tali bebas, yang penting nggak geser gitu aja. Nah, jadi posisinya seperti ini teman-teman. Yang untuk narik posisinya ada di tengah. Jadi nanti buat sayap lebih seimbang ya kalau ditarik. Oke, kita ke ujung sana. Kemudian cara saya yang biasanya saya pakai itu nggak langsung saya entukkan cagaan ya teman-teman, tapi langsung dari ujung sayap sana yang sudah kita tali tadi menuju ke ujung sayap bagian sini. Jadi kita tekuk seperti ini, ya. Kemudian kita tali. Kalau teman-teman masih ragu apakah tali ini kurang panjang atau kepanjangan, teman-teman bisa cantolkan dulu, nggak usah ditali mati dulu ya. Kita ini masih bisa dibuka ya talinya. Kemudian gini, untuk melihatnya teman-teman bisa pegang tali ini dan gadokkan ke cagak tengah. Nah, apakah sudah kira-kira udah mantap atau udah pas? Baru kalau sudah pas, ini saya rasa sudah pas, memang ini masih bisa bergeser ya nanti. Kemudian teman-teman bisa untuk tali mati biar
lepas ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti ukuran dari awal, berarti otomatis untuk talinya ini juga sama, akan saya kasih ukurannya. Ini dengan catatan kalian mengikuti ukuran ini dari awal ya teman-teman, sama persis dengan yang saya sampaikan ukurannya. Berarti talinya otomatis juga bakal sama. 190 cm ya teman-teman untuk talinya ini. Dan kemudian kita hubungkan tali sayap ini ke bagian cagak tengah. Nah, seperti ini kita tempelkan di sayap, kemudian kita ikat seperlunya ya teman-teman. Ini jangan sampai terlalu kenceng banget, soalnya nanti ini masih kita ukur. Kita usahakan nanti tetap bisa untuk bergeser. Kemudian kalau tengah ini sudah kita ikat ya, ini masih bisa bergeser ya teman-teman, bisa ke kanan dan juga ke kiri ya. Kemudian kita akan samakan tali ini. Nah, kalau sudah ketemu nanti baru dikasih lem ini ya, biar nggak geser lagi. Kita nggak usah lihat dulu bentuknya, yang penting kita samakan dulu. Nah, belum. Nah, ini masih belum sama ya, kita geser. Ya teman-teman, ini sudah sama kanan kiri. Kemudian kita titik pakai ini ya, pakai lem cair. Nah ini untuk biar nggak bergeser ya. Dan kemudian kita akan lihat dari depan apakah udah sama atau belum. Kalau belum sama jangan khawatir teman-teman, nanti saya kasih caranya. Nah kita sawang-sawang dulu ya teman-teman dari depan, apakah udah sama atau belum. Kalau belum sama ataupun kalau sudah sama, kita akan tambah lagi tali untuk lebih samakan ya, untuk lebih biar bentuknya dapat ya. Caranya seperti ini, kita siapkan tali ya. Ini tak kasih titik ya teman-teman, titik di bagian sini, kemudian di bagian sana juga. Dari ujung ke sini ini jaraknya 18 cm. Kita kasih tali seperti ini. Tali mati ya, kalau bisa yang kencang. Kemudian kita lewatkan di belakang tali ini ya, tali sayap ini ke sini. Dan kita kalungkan di bagian cagak tengah dan larinya ke sini. Ini juga di belakang tali jatuhnya di sini. Kemudian di bagian ini yang sudah tanda ini kita tarik sedikit ya, jangan terlalu kenceng tapi juga nggak boleh kendur. Kita tarik sedikit dan kita tali ya, jangan dipati dulu. Nah, kita sudah pasang tali ini ya. Ingat jangan terlalu ditarik, jangan terlalu kenceng,
dan tapi juga jangan terlalu kendur. Kemudian tinggal kita samakan aja tali ini sama ini, panjangnya kita samakan. Kalau sudah sama, insya Allah nanti sayap juga bakal sudah sama. Beda ya teman-teman, panjangnya beda. Kemudian ini kan masih bisa kita geser, kita tarik biar sama ya, kita ukur pokoknya sampai ketemu ukurannya itu sama ya, kanan kiri. Ya oke, udah sama. Kemudian biar nggak bergeser lagi, kita kasih lem di belakang sini ya, sedikit aja. Ini udah nggak bisa bergeser dan disawang lagi ya teman-teman. Bentuknya apakah udah sama kanan kiri? Saya rasa udah sama. Dan jadi fungsinya tali ini di samping untuk menyamakan sayap kanan kiri, dan juga nanti untuk fungsinya paling penting itu menahan endolan ya teman-teman. Karena nanti di sini sayap akan terhubung sama endolan dan bebannya di ujung sini. Nah, jadi tali ini menahan biar sayapnya nggak ketarik endolan ke bawah. Oke, kita akan pasang bagian endolan ya. Oke, kita akan memasang bagian endolan ya. Tapi kayaknya saya mau ambil layangan buat teman-teman biar nanti gambaran jadinya itu seperti ini gitu, menjelaskannya lebih enak. Bentar. Nah ini teman-teman, ini adalah layangan yang pegon ceper yang udah jadi ya teman-teman. Jadi bentuknya nanti seperti ini jadinya insya Allah. Tapi ini agak kecil sedikit, ini kan dibikin lebar. Nah, kita akan pasang bagian sini, dan juga teman-teman yang berminat cara membatik ataupun memotif layangan bisa ikuti channel saya yang satunya ya, yaitu Bobok Store. Itu adalah channel saya yang khusus nanti mereview layangan dan juga kegiatan di toko, dan paling penting yaitu cara membatik layangan ya teman-teman. Detail banget di situ. Oh iya teman-teman, sebelum kita pasang endolan tadi saya lupa, kita pasang sirip dulu ya teman-teman. Sirip itu yang bagian sini nanti untuk menghubungkan endolan sama sayap. Nah, jadi kita pasang dulu. Untuk jaraknya, jarak sirip ini dari pinggir ya, dari pinggir itu 4 cm ya teman-teman. Kita tali dulu. Nah, jadi kita pasang sirip dulu ya. Ini letaknya ada di depan layangan ya kalau layangannya berdiri. Kalau layangannya mengkurap seperti ini, letaknya ada di bawah sayap. Talinya sama kayak tadi pas kita nali sayapnya. Ya teman-teman, sirip sudah terpasang, kemudian kita akan pasang endolannya. Oke, biasanya kalau saya memasang itu bagian endolan bawah dulu ya teman-teman. Akan saya kasih ukurannya. Jadi untuk jarak sayap ini ya, sayap bawah ke endolan atas. Jadi ini gunggangan angin-angin ini jaraknya
14 cm ya, 14 cm. Kemudian dari endolan atas sampai ke sini ini 47 cm ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman dari awal mengikuti, untuk endolan bawah ini nggak usah diukur, sebenarnya nggak apa-apa, tinggal kita taruh di ujung sini ya. Oke, kita pasang endolan bawah dulu. Untuk cara nalinya seperti ketika pas nali sayap ya teman-teman. Ya, kalau sudah di bagian as endolan bawah kita tali ya, kemudian kita tinggal hubungkan ke sirip sini ya teman-teman. Nah, ini karena ini ukurannya udah pas ya, udah kita tinggal nali aja, nggak usah disawang-sawang, udah insya Allah udah ndemes ya teman-teman. Ndemes ya bahasa Indonesia. Sip pun ya, ndemes sih sip. Elok. Patut. Kita ikat ke ujung satunya ya teman. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Untuk endolan bawah sudah ya, sudah jadi. Kemudian kita pasang endolan atas ya teman-teman. Untuk posisi bambu endolan dua endolan ini ya, ini semuanya kulitnya menghadap ke atas ataupun menghadap ke sayap ya, semuanya biar lekukannya itu rapi ya teman. Kemudian kalau as endolan atas sudah ya, kita tali di cagaan. Kemudian ini ya, kita talikan berjejeran dengan sayap bawah ya untuk endolan atas ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi ujungnya kita ratakan. Kemudian kita tali dengan sayap atas ya, ke sayap bawah maksudnya. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Oke, kita tali ujung yang satunya ya. Nah, jadi saya berharapnya itu teman-teman ketika menonton tutorial ya, tutorial layangan, video tutorial, teman-teman tuh usahakan jangan di skip ya teman-teman.
jangan di skip dicepetin. Nanti kadang ada step kecil yang sangat penting yang nanti akhirnya terlewat ya teman-teman. Dan ternyata juga para pemula itu kesulitan untuk membuat layangan pegon ya, karena salah satunya adalah ketika melihat tutorial mereka tidak memperhatikan secara detail ya, seperti itu. Oke teman-teman, ini sudah berapa ya, 80% jadi ya, tinggal kita pasang palangan-palangan termasuk segitiga yang gini ya. Nah, ini enggak saya kasih ukurannya karena ini fleksibel ya teman-teman. Jadi nanti kalaupun turah itu juga masih bisa dipotong lah. Dan kita pasang bagian ini dulu ya teman-teman. Pasang bagian ini. Untuk masangnya dari depan, nah ini layangannya saya balik, jadi depannya ini ya menghadap ke atas. Kemudian kita akan pasang gini. Tapi beberapa pelayang yang pengrajin ya biasanya untuk pemasangan ini dilakukan di awal sebelum memasang endolan ya. Tapi kalau saya sendiri lebih senang dipasang di terakhiran ya. Terserah teman-teman, sama aja sih intinya. Nggak masalah. Kemudian caranya seperti ini biar rapi ya teman-teman. Nah kita nggak akan tumpuk seperti ini ya teman-teman, karena saya yakin yang di sini lebih tinggi daripada yang di sini, makanya kita akan bikin sejajar kayak gini. Nah, boleh di sini ataupun di sampingnya, nanti saya akan bikin yang di atasnya gini aja, dan kita buat potongan miring ya kayak gini. Nah kayak gini, jadi ini juga otomatis baliknya. Nah kira-kira segini ya. Kemudian kita lem dulu bagian ini ya, pakai lem cair. Nah, setelah kita lem, nah, gini enak ya. Jadi untuk kulitnya ada di belakang, ataupun kalau layangannya berdiri ya tetap di belakang ini kulitnya, tidak di depan ya. Dan kita tali dulu. Oke, kita akan tali ya. Ini belum sama ya teman-teman, tapi untuk bagian ini kita tali dulu biar nanti nggak lepas ketika di seteling. Talinya seperti ini. Kita tali satu bagian dulu. Tiga kali ya, satu bagian 3 kali, kemudian pindah ke satunya. Ini. Kemudian kita akan langsung talikan segitiga ini atau palangan ini di bagian endolan paling bawah ya teman-teman. Saya kasih ukurannya sekalian. Jadi dari cagak tengah ke sini itu ukurannya 35 cm ya, 35 cm kanan kiri berarti. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk ukuran, misalkan yang gini ya, ininya juga diukur. Untuk mengukurnya gampang teman-teman. Misalkan ini gini ya, nah, ini kita ukur sisanya, yang kita ukur sisanya. Nah, udah, kemudian kita tinggal tali aja sih. teman-teman,
teman-teman, setelah segitiga yang bawah yang panjang ini ya, kita pasang sampingnya ada 2 sini, ada 1 2 3. Dan besarannya ya teman-teman, untuk besarannya ini seperti endolan bawah yang bagian tengah ya, endolan bawah yang bagian paling besar yaitu di sebelah tengah sini, dan ini disamakan ya. Nah, kemudian karena ini sudah terpasang, saya akan pasang bagian sini ya. Dan perlu teman-teman ketahui untuk bagian ini di sini dan di sini, dan yang sayap dan ketemu endolan ini belakangan aja ya, karena nanti masih bisa berubah. Nah, untuk bagian ini terakhiran ya, ini pun nggak perlu diukur karena yang ujung-ujungnya sudah diukur tadi. Di sini tinggal kita tali aja ya. Teman-teman, untuk bagian endolan kita sudah selesai ya, cukup mudah untuk membuat palangan-palangan ini. Dan juga ini untuk terakhir, pemasangan rangka terakhir, yaitu bagian segitiga ya, ataupun dudukan sendaren nanti untuk tempat sendaren. Caranya seperti ini teman-teman, biar rapi ya. Nah, nanti kita akan pasang di depan sayap di depan cagaan ya, ataupun kalau mengkurap seperti ini di bawah. Nanti seperti ini bentuknya, dan kita akan satukan segitiga ini dulu, kita papras miring ya. Kita balik ya. Jadi masangnya dari depan ya, dari depan layangan seperti ini. Letaknya gini teman-teman. Nah gini, ini bentuknya seperti ini. Kita tali bagian yang nempel di cagak tengah dulu ya. Nalinya seperti ini, sama segitiga bawah ya. Jadi ini kan layangannya menghadap ke bawah, ini mengkurep ya. Dan posisinya ini di belakang layangan, misalkan berdiri kayak gini posisinya. Depannya sini ya, depannya menghadap ke saya, dan ini ada di belakang layangan. Kemudian ujung segitiga ini di depan layangan. Nah, di belakang sayap, dan ini di depan cagaan. Jadi nanti sendarennya otomatis bisa agak dingkluk gini ya teman-teman. Agak apa ya, agak dingkluk ya apa tah? Kayak gitu, agak menunduk. Agak menunduk. Oke, kita tali yang segitiga yang nempel ke sayap ya teman-teman.
Ya teman-teman, saya habis rapikan, maksudnya saya potong sisa-sisa yang nggak kepake ya. Kemudian ini adalah tahap finishing terakhir, yaitu kita lihat rangkanya ya teman-teman. Biasanya dalam proses kita masang endolan, pasti sayap itu ketarik ya teman-teman, apalagi speknya yang sedang seperti ini, mudah sekali untuk ketarik sama endolan. Jadi teman-teman bisa lihat sayapnya ini cenderung ketarik ke bawah ya. Kemudian saya akan kasih tahu ke teman-teman caranya biar sayap kembali normal ya, tidak ketarik ke bawah. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita main tali ini ya, ini fungsinya banyak banget, makanya saya kasih tahu tadi untuk masang ini dulu ya. Jadi gini, teman-teman bisa tarik ke bawah, kita rangkul kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kita lihat lagi apakah sayap sudah kembali normal, dalam artian tidak melengkung ke bawah ya, ataupun tidak ketarik endolan. Nah, ketika kita tarik begini, ini sayap sama endolan bakal naik ke atas. Saya rasa segini ya. Nah, sudah cukup. Kemudian kita ikat. Nah, jadi sudah normal ya teman-teman. Ini memang saya tarik agak banyak biar agak ke atas. Tadi kan ke bawah gini, sekarang normal agak naik ke atas. Jadi seperti ini finishing terakhir untuk merubah bentuk layangan biar normal ya, tidak ngelepreh ke bawah ataupun ketarik amarga ketarik endolan ini ya teman-teman. Ya teman-teman, demikianlah proses kita merakit rangka layangan pegon ceper, hasilnya seperti ini ya. Dan teman-teman jangan lupa subscribe untuk mengikuti update video dari saya, karena di video berikutnya saya akan memberikan tutorial ke teman-teman bagaimana nyamai layangan pegon ceper biar hasilnya maksimal. Dan nanti saya akan nyamai tidak di panas-panasan lagi ya teman-teman, tapi di tempat iup ataupun di tempat teduh, dan hasilnya akan nggak kalah sama dengan yang panas-panasan ya teman-teman. Dan saya butuh rekomendasi dari teman-teman, layangan ini mau dimotif apa, silahkan teman-teman berkomentar, nanti kita akan aplikasikan ke layangan ini. Semangat berkarya, jangan pantang menyerah, salam satu langit, salam gulu ireng.